Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Happy Sunday, kembali dengan Novri Simanjuntak di sini. Kali ini saya akan membahas technical sentimental gold atau XAU USD atau emas. Sebelumnya, perlu saya ulang dulu secara umum, masalah ekonomi di dunia ini adalah pertama, soal rantai pasokan yang membuat barang-barang menjadi jarang di market, khususnya untuk energi dan juga bahan pangan, sehingga menyebabkan kenaikan komoditi khususnya energi, kemudian juga pangan, dan kenaikan harga ini tentunya menyebabkan mata uang melemah. Selanjutnya itu yang disebut dengan inflasi. Dan dalam kaitannya menghadapi inflasi, kebanyakan bank sentral di dunia ini akan melakukan pengetatan keuangan dengan menaikkan suku bunga secara agresif guna menekan inflasi tadi. Kalau kita bicara efek inflasi, itu agak berbeda antara Amerika, misalkan jika inflasi naik membuat market berpikir bahwa The Fed akan agresif menaikkan suku bunga dan menyebabkan dolar berpotensi kembali menguat. Sementara kalau saya perhatikan untuk misalkan Inggris, kalau inflasinya naik bukan berarti market berpikir mata uang akan menguat akibat bank sentral akan menaikkan suku bunga, tetapi justru sebaliknya. Anda bisa lihat efek yang berbeda antara USD dan juga pound sterling pada saat terjadinya kenaikan inflasi. Dan berikutnya juga bahwa untuk Eropa sudah mulai memasuki musim dingin dan ini membuat kebutuhan akan energi, misalkan gas, semakin tinggi. Sementara rantai pasokan masih bermasalah, khususnya dalam kaitannya dengan Rusia-Ukraina, sehingga sebetulnya potensi untuk terjadi krisis ekonomi di Eropa, dalam hal ini mata uang euro dan pound sterling, itu juga sangat besar, di samping tentunya masalah COVID tetap masih menjadi perhatian. Seperti biasa kita akan mulai dari analisa sentimental, memperhatikan data COT kepemilikan institusi besar terhadap sebuah posisi long dan sell, khususnya untuk komoditi gold, di mana sumbernya dari website Bapepti-nya Amerika atau cftc.gov. Kepemilikan institusi besar terhadap gold itu masih konsisten long. Jadi sebetulnya institusi besar ini masih menyimpan gold dalam jumlah yang besar dibandingkan shortnya. Memang ada ketidaksesuaian tren antara sentimental dan teknikal untuk gold, tetapi itu di time frame D1 ke bawah. Untuk time frame weekly, kemudian juga monthly, menurut saya masih ada kesesuaian di mana sebetulnya tren gold itu masih memungkinkan untuk rebound, mengingat longnya jauh lebih besar dibandingkan dengan shortnya. Jangan lupa di sosial media saya, baik itu Instagram, kemudian Facebook dan TikTok, saya sudah menyampaikan semacam kode dari minggu lalu bahwa jika gold naik, maka itu peluang untuk melakukan aksi sell. Anda bisa lihat di sini, dan itu terbukti bahwa gerakan gold masih turun. Oleh karena itu, kita sesuaikan kembali dengan analisa teknikal, di mana kira-kira kita akan melakukan aksi
sell. Di weekly ini terlihat terjadi bearish engulfing, ini mirip juga seperti Euro USD ya. Dengan demikian sebetulnya gerakan market minggu lalu itu mirip-mirip antara Euro USD, Gold, dan juga GBP USD. Langsung saja kita perhatikan ke daily, di mana saya juga sebelumnya sudah memberikan gambaran mengenai Elliott Wave, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, dan saya juga menarik garis trendline ini, di mana di minggu lalu saya sudah sampaikan juga prediksi bahwa setelah gold mengalami kenaikan breakout low ini, maka akan terjadi penurunan dan kira-kira batas penurunannya itu di 50% dari Fibonacci retracement ini, kemudian juga di trendline ini, di mana pada saat ini terjadi penembusan ke atas sehingga resisten become support, itu terjadi di sini. Oke, sekarang bagaimana untuk trading plan lebih tajamnya di H4? Di signal gratis premium, order sell limit kita sebagai konservatif itu memang tidak kejemput, tetapi saya juga sudah memberikan signal harian untuk gold, di mana kalau tidak salah kita mendapatkan profit di TP1 sekitar 80 sampai 85 pip. Kemudian juga kalau Anda perhatikan, ini saya sudah membuat area-area untuk melakukan aksi sell dan buy. Yang pertama untuk konservatif order, kita bisa meletakkan sell limit di 1808.00, kemudian SL-nya 100 pip atau 10 poin di 1818, dan TP-nya 500 pip atau 50 poin di 1758. Dasarnya kira-kira seperti apa? Yang pertama, bicara teori range, di sini saya menemukan range gold untuk mingguannya itu sekitar 600 pip. Sehingga kalau memang pergerakan naik sampai ke sini dan memenuhi range-nya, maka bukan hal yang tidak mungkin 1808 itu akan kejemput. Alasan yang lainnya adalah ini menjadi area sell karena terjadi yang disebut dengan bearish engulfing, dan ini merupakan sebuah area base sehingga berpotensi menjadi supply atau resisten. Kemudian bagaimana untuk agresif entry-nya, kita bisa pantau di 1785, dan ini asalnya saya ambil dari sebetulnya di jauh-jauh hari sebelumnya ada low di sini, kemudian low di sini, kemudian juga ada bullish engulfing di sini, kemudian di breakout ke bawah, sehingga ini area yang tadinya demand di breakout ke bawah menjadi supply yang baru, dan di sini juga ada history high sebelumnya. Kalau kita tarik Fibonacci, saya yakin ini juga merupakan level-level Fibonacci, sehingga bisa juga dijadikan alasan kita melakukan aksi sell. Ini di 61,8%-nya 1783.87. Di sini saya meminta Anda memantau 1785. Untuk area buy, sebetulnya saat ini penurunan gold itu tertahan di kira-kira 1747, bisa dipantau. Jika terjadi bounce di H1 ke bawah, bisa melakukan aksi buy dengan SL 50 pip atau 5 poin di bawah ini. Dan kalau kita ingat tadi di D1, ini merupakan support berdasarkan trendline. Tambahan informasi, kalau Anda ingin mengikuti seminar yang saya sampaikan di broker Phillip pada hari Kamis 25 Agustus jam 7 malam, Anda bisa mendaftar dengan scan QR ini atau mengetik cutt.ly/25AGT22. Selanjutnya di hari Jumatnya di jam yang sama, saya juga akan menyampaikan materi
di Zumpa Edukasi Berseri gratis bersama FBS. Ingat, ini bukan penawaran investasi tetapi edukasi dengan materi price action yang keenam. Kita akan menentukan area base dengan menggunakan candlestick pattern. Jumat 25 Agustus jam 7, registrasi terlebih dahulu di bit.ly/zoomagus22b. Dari FX Gold Coffee Shop dengan konsep drink coffee, make money, sambil minum kopi, edukasi dan dapat dolar lagi, tempat berkumpulnya para trader bukan hanya forex tetapi juga gold, saham, cryptocurrency index. Saya menyampaikan terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Kalau belum subscribe, Anda subscribe, kemudian juga like. Yang paling penting, komen dan juga share, supaya makin banyak orang yang tercerahkan, tidak ugal-ugalan dalam tanda kutip, masuk dunia trading tanpa memiliki pengetahuan dan pengalaman, baik itu secara psikologi dan pola pikir, time management, money management, demikian juga teknikal, sentimental, dan juga fundamental.